membantu kegiatan Jembrana Satu Data dari Desa. Mereka selama 1 bulan telah membantu dalam hal mengawal kualitas data Jembrana Satu Data dari Desa, termasuk juga melakukan pengecekan hal-hal yang anomali ataupun hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak terjadi, serta melakukan pemeriksaan kembali ataupun melakukan kunjungan ulang ke lapangan. Untuk itu, apresiasi dan penghargaan kepada ke-31 calon pegawai negeri sipil lulusan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang ditempatkan di Kabupaten Kota Sebali yang telah membantu dalam rangka mensukseskan Jembrana Satu Data dari Desa ini. Ini merupakan suatu kolaborasi. Tepuk tangan untuk mereka. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kegiatan Jembrana Satu Data dari Desa merupakan bagian dari upaya BPS di dalam menjalankan amanah terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui kegiatan ini, BPS telah melaksanakan perannya sebagai pembina data dalam hal membina data dalam kementerian lembaga. Peran yang dilakukan antara lain merancang pendataan untuk menghasilkan data desa yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Telah dimulai dari mendengarkan ataupun mengumpulkan kebutuhan data yang ada di daerah. Di samping itu, BPS juga telah memberikan pelatihan ataupun training kepada petugas lapangan serta menyusun sebuah dashboard analisis statistik. Selain itu, BPS juga telah berperan di dalam melakukan verifikasi dan validasi data, memastikan data yang dikumpulkan telah memenuhi data yang berkualitas, sesuai dengan konsep definisi serta metodologi yang telah direncanakan. Program Jembrana Satu Data dari Desa mudah-mudahan telah mewakili keseluruhan persyaratan dari sebuah data yang berkualitas, karena telah melalui berbagai macam proses yang memang ditujukan untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas, mulai dari persiapan sampai dengan nanti mendiseminasikannya. Setelah itu, setelah data kita tetapkan sebagai data final ataupun data akhir, maka yang berikutnya adalah kita bisa melakukan data tersebut dibagi pakaikan. Ya, dibagi pakaikan berarti bisa dipakai oleh semua pihak, oleh kementerian lembaga maupun yang pihak lain, kepada seluruh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan contoh yang kita sudah mulai kita lakukan, Jembrana Satu Data dari Desa, hasil akhirnya kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk keseluruhan desa di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi target dari program Kepala BPS kita. Jadi kita tentunya menunggu bagaimana kelanjutan ataupun hasil akhir dari program Jembrana Satu Data dari Desa ini. Kemudian juga nanti akan kita bagi pakaikan kepada pemerintah pusat dan tentunya kementerian lembaga terkait, misalnya termasuk dengan Kementerian Desa. Nah, kemudian dari data yang sudah kita kumpulkan ataupun kita hasilkan, itu bisa dimanfaatkan ataupun diberdayakan oleh jajaran BPS Kabupaten Jembrana. Ya, oleh Kabupaten Jembrana secara internal ini akan kita bisa diberdaya gunakan untuk melakukan pembinaan statistik sektoral, khususnya kepada desa. Jadi, dengan telah tersedianya data yang terkini ataupun data yang paling akhir dan juga validitasnya demikian terjaga dengan baik, maka program unggulan BPS berupa Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik itu bisa berjalan dengan tepat sasaran. Ya,
Jadi dengan Jembrana Satu Data Desa ini menjadi satu prototipe untuk kita bisa melakukan ataupun mensosialisasikan kegiatan desa cantik ke seluruh desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jembrana dan juga tentunya di Provinsi Bali. Oleh karenanya, saya berharap jajaran BPS Kabupaten Jembrana agar memanfaatkan data Jembrana Satu Data Desa ini untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan dan literasi statistik kepada perangkat desa untuk bisa terlaksananya program Desa Cantik di Kabupaten Jembrana. Jadi dengan adanya pengetahuan dan juga pemahaman terkait dengan statistik, bagaimana mengumpulkan data, menghasilkan data, memeriksa data dan sebagainya, tentunya Desa Cinta Statistik secara nanti secara kemungkinan kedepannya itu tentunya menjadi suatu program yang memang betul-betul menjadi program unggulan. Sehingga tentunya dengan desa-desa yang telah paham dengan statistik, pemenuhan dan kebutuhan data kita akan menjadi lebih mudah. Dan juga saya berharap teman-teman perangkat desa ini juga nanti akan memiliki pemahaman terkait dengan data statistik yang semakin baik. Dan juga menggunakan data statistik tersebut untuk melakukan perencanaan program-program pembangunan di desa. Karena inilah menjadi sebuah data yang sangat valid dan sangat terkini, sehingga kita bisa melakukan program perencanaan mulai dari desa sampai dengan ke atas. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kegiatan hari ini, kegiatan workshop yang kita lakukan, tentunya akan memiliki pandangan yang ke depan. Tujuan untuk bisa mengevaluasi hasil sementara dari pendataan lapangan Jembrana Satu Data dari Desa. Jadi selama sebulan kemarin sudah kita lakukan pengumpulan data, kemudian kita lakukan verifikasi, validasi, pemeriksaan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita coba mengevaluasi terkait dengan mungkin juga ada anomali-anomali yang terjadi di sana. Tentunya Bapak dan Ibu, terutama perangkat desa, itu akan lebih paham bagaimana kondisi di desa masing-masing. Dan jika ada anomali ini terjadi, tentu akan bisa lebih paham apakah itu betul ataupun itu hanya sekedar kesalahan dalam hal pendataan. Nah, pada acara workshop hari ini, ya, tentu kita akan juga mendengarkan paparan dari beberapa narasumber dari Kepala OPD, kemudian juga nanti akan ada eksplorasi data dan pemeriksaan lapangan yang akan diwakilkan dari CPNS BPS tahun 2022 Provinsi Bali. Nanti ada wakilnya yang akan mengeksplor bagaimana hasil pengumpulan data dan evaluasi dari kegiatan pendataan di lapangan. Harapan saya tentunya workshop hari ini itu akan membuka ruang diskusi yang lebih intensif antara teman-teman di BPS Kabupaten Jembrana dengan teman-teman dari perangkat desa maupun kelurahan ataupun teman-teman dari OPD di Kabupaten Jembrana. Sehingga diskusi ini akan menjadi menarik dengan adanya pengetahuan data yang kita kumpulkan dengan kondisi yang sebenarnya. Nanti itu akan ada diskusi, tentunya ini akan menghasilkan data yang sangat berkualitas. Dan terakhir, saya sampaikan semoga program Jembrana Satu Data dari Desa ini dapat dituntaskan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan tentunya kita juga akan menunggu bagaimana launching dari program Jembrana Satu Data dari Desa ini bisa dilaksanakan ke depannya menjadi sebuah benchmark sebagai suatu program ataupun sebagai suatu tolak ukur untuk bisa mendapatkan data dari desa. Terutama juga bagaimana kita bisa mendapatkan model terkait dengan tata kelola data desa dan juga sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Terima kasih kepada Bapak Hanif atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bupati Kabupaten Jembrana. Kepada Bapak Bupati Jembrana atau yang mewakili, kami persilahkan.
Sebelum saya membacakan sambutan Bupati Jemberana, kami permaklumkan bahwa sedianya Bapak Bupati Jemberana hari ini yang berkesempatan hadir untuk menyampaikan sambutan, namun karena ada kegiatan beliau untuk menemui masyarakat, jadi kami ditugaskan untuk hadir dan membacakan sambutan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam bahagia. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik, Bapak Imam Mahdi yang sudah hadir secara virtual pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Bali, Bapak Hanif. Yang kami hormati Kepala Bapedalitbang Kabupaten Jemberana, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jemberana yang hadir pada hari ini, Kepala BPS Kabupaten Jemberana yang kami hormati, para camat, para perbekal lurah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widi Wase, karena hanya berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian workshop pengolahan data hasil pendataan lapangan Jemberana Satu Data dari Desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, program Jemberana Satu Data dari Desa yang merupakan inovasi daerah, di mana kegiatan ini berkolaborasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini BPS Pusat, Kementerian Desa, pemerintah kabupaten, dalam hal ini juga di dalamnya ada perangkat daerah, termasuk camat, dan pemerintah desa. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Jemberana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah Kabupaten Jemberana, serta Keputusan Bupati Jemberana Nomor 219 Tahun 2022 tentang Forum Pendataan Jemberana Satu Data dari Desa. Kami berharap program inovasi ini, dalam hal ini program Jemberana Satu Data dari Desa, bisa menjadi pionir dalam mewujudkan pembaharuan tata kelola data di daerah. Melalui data yang terpadu dan berkualitas, kita berharap nantinya dapat dijadikan sebagai dasar penentu arah dalam menyusun rencana kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jemberana yang tepat sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Jemberana Satu Data dari Desa ini perlu kita kawal secara bersama-sama, baik dari sisi kebijakan, dari sisi pelaksanaan, dan pada akhirnya juga perlu dikawal dari sisi kualitas data. Sehingga apa yang kita hasilkan ini benar-benar menjadi satu rujukan bersama untuk menuju satu pembangunan yang tepat sasaran. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Margo Yuwono, yang telah mendukung kegiatan ini dengan segenap tim, mulai dari pusat, provinsi, dan bahkan
beliau memberikan bantuan berupa tenaga dengan di BKUK-nya 31 CPNS lulusan Sekolah Kedinasan BPS untuk ikut andil dalam mengawal kualitas data Jembrana Satu Data dari Desa. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Margo Yuwono selaku Kepala BPS. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pendataan ini sudah berjalan, jadi untuk desa dari tanggal 15 April dan berakhir tanggal 31 Mei, sedangkan yang di kelurahan masih dalam proses sampai akhir bulan Juni ini. Kami berharap kegiatan workshop hari ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi maupun catatan-catatan yang kritis terhadap pelaksanaan Jembrana Satu Data dari Desa, sehingga nantinya dapat kita jadikan sebagai acuan dalam pembenahan dalam proses penyusunan maupun nantinya dalam proses penyusunan dashboard untuk kepentingan masing-masing, baik itu untuk desa maupun kabupaten, bahkan untuk pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Desa dan BPS. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melalui implementasi kegiatan Jembrana Satu Desa, Satu Data dari Desa ini, kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat dan tepat sehingga bisa menarik investor untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Jembrana. Kesuksesan kegiatan ini sangat bergantung dari peran serta seluruh hadirin di dalam pelaksanaan workshop ini, sehingga saya yakin dengan data dan informasi yang akurat dan semangat gotong royong, maka cita-cita Jembrana Emas tahun 2026 dapat kita wujudkan untuk menuju Jembrana bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami sampaikan mohon maaf dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati Jembrana yang mewakili atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan ada arahan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Dr. of Engineering Imam Mahdi Magister Teknik secara daring melalui Open Broadcaster Software. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya bagaimana? Sudah jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, dan salam Satu Data Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Jembrana atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bapeda dan Litbang Pemerintah Kabupaten Jembrana, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPKAD, dan yang saya hormati pula Kepala BPS Provinsi Bali, Kepala BPS Kabupaten Kota, Camat seluruh Kabupaten Jembrana, serta perwakilan Kepala Desa dan Lurah, serta yang saya banggakan adik-adik sekalian, CPNS lulusan Politeknik Statistika STIS, dan Bapak Ibu
hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan sehat dan kekuatan darinya, maka kita pada pagi hari ini sama-sama bisa hadir di acara workshop pengolahan data hasil pendataan lapangan Jembrana Satu Data dari Desa. Ini merupakan suatu acara yang sangat penting. Apa yang sudah kita capai, sebuah milestone setelah melakukan pendataan, maka kita harus maju melangkah ke fase berikutnya, yaitu untuk bisa melakukan pengolahan data yang nanti juga akan dilanjutkan dengan melakukan analisis data serta melakukan diseminasi data. Sehingga ini merupakan langkah-langkah yang harus sama-sama kita ikuti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pertama-tama juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Jembrana dan seluruh jajaran BPS, baik BPS Provinsi Bali maupun BPS Kabupaten Kota Jembrana, atas seluruh inisiasinya dan seluruh usaha, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan arahan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat menerapkan, mengimplementasikan Satu Data Indonesia. Dan saya berharap bahwa Satu Data Indonesia akan semakin maju, dan itu diawali dengan sebuah model yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Satu Data dari Desa. Nah, inilah saya sangat mengapresiasi upaya-upaya dan inisiatif ini. Kemudian juga di tengah-tengah kesibukan kita, baik itu di jajaran pemerintah Kabupaten Jembrana yang mungkin banyak sekali kesibukan-kesibukan kita, termasuk juga di jajaran BPS yang saat ini sedang melaksanakan tugas besar, kegiatan yang sangat besar, yaitu sensus penduduk 2020 lanjutan. Meskipun di tengah kesibukan, tetapi tetap kita fokus bisa melaksanakan arahan Presiden tersebut. Sehingga ini merupakan satu kebanggaan dan juga merupakan satu keberhasilan bagi kita semua, di mana kita sama-sama bisa melakukan secara kolaboratif antara pemerintah Kabupaten Jembrana dan BPS. Dan apresiasi yang sangat tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh aparat yang ada di kecamatan maupun desa dan kelurahan, serta adik-adik kita yang baru lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ikut berkontribusi untuk membangun data dari desa ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sedang berada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, tapi background-nya ini nggak kelihatan ya. Jadi hari ini kami di BPS kehadiran tamu istimewa dari Australian Bureau of Statistics, jadi lembaga statistik di Australia. Dan BPS sudah melaksanakan kerjasama dengan Statistik Australia ini kurang lebih 25 tahun. Perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu bagaimana menerapkan statistik untuk negara kita masing-masing. Dan dari sinilah kita bisa mengukur keberhasilan statistik untuk menjadi taraf internasional. Apa yang kita lakukan di BPS ini mengikuti seluruh panduan-panduan, rujukan-rujukan internasional, maka kerjasama antar lembaga statistik menjadi sangat penting. Belajar dari apa yang sudah kita lakukan di taraf internasional, saya sangat berharap bahwa standar-standar internasional pun suatu saat harus bisa diterapkan di pemerintah Kabupaten Jembrana. Jadi ini harapan saya yang sangat tinggi, yang saya yakin ini dapat diterapkan sehingga data-data berkualitas benar-benar bisa dihasilkan, mulai dari tingkat desa yang paling bawah, sampai ke tingkat pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, sampai juga kepada tingkat nasional. Dan ini saya menaruh harapan besar, dan di Jembrana inilah saya melihat peluang itu sangat mungkin bisa kita raih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa untuk bisa melaksanakan Satu Data Indonesia ini, sebagaimana kita ketahui peran BPS adalah untuk melakukan pembinaan data statistik, maka ada 3 hal yang sama-sama harus kita perhatikan ketika kita melakukan pembinaan data statistik. Sekaligus hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan implementasi Satu Data Indonesia.
Yang pertama adalah sangat terkait dengan tata kelola satu data itu sendiri. Hal ini sudah sangat kita lihat hasilnya. Tata kelola yang dibangun dimulai dari aparat tingkat desa, kemudian seluruh aparat yang ada di pemerintah Kabupaten Jemberana, termasuk juga kolaborasi dengan BPS, baik dari BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten Jemberana, termasuk juga kolaborasi dengan universitas. Maka tata kelola inilah yang akan kita jadikan model bagaimana implementasi Satu Data Indonesia ini dapat diterapkan di pemerintah kabupaten kota lainnya di Indonesia. Dan hal ini sudah kami bawa ke dalam rapat-rapat Satu Data Indonesia di tingkat nasional, bahwa Jemberana Satu Data dari desa ini nanti yang akan kita usung sebagai model, sekaligus hasil dari data ini agar bisa juga nanti masuk ke dalam portal Satu Data Indonesia di tingkat nasional. Maka itu yang kita targetkan, sehingga nanti launching portal Satu Data Indonesia ini benar-benar bisa diisi oleh data-data dari Kabupaten Jemberana. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melaksanakan tata kelola tadi, kita perlu membangun kapabilitas. Kapabilitas artinya kita membangun satu kemampuan, suatu proses modernisasi bagaimana kita bisa melaksanakan pengelolaan data. Artinya modernisasi ini harus kita terapkan mulai dari tingkat desa sampai seluruh dinas-dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Jemberana, termasuk bagaimana kapabilitas ini harus dibangun bisa melakukan interoperabilitas data, baik kepada BPS maupun kepada kementerian lembaga lain. Nah, kapabilitas ini yang harus kita bangun. Di pemerintah Kabupaten Jemberana kami sudah melihat bahwa hal ini sudah mulai terjadi. Artinya kapabilitas integrasi sudah bisa dilakukan antar dinas, kapabilitas integrasi juga bisa dilakukan antar kementerian lembaga termasuk juga dengan BPS. Namun demikian, kita perlu mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan, kapabilitas-kapabilitas apa lagi yang harus kita bangun untuk bisa menjamin kualitas data tadi. Di samping kita akan mampu mengelola data, tetapi bagaimana juga menghasilkan kualitas data yang baik, inilah yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu membangun kapasitas, baik dari kapasitas SDM maupun juga kapasitas kelembagaan. Dari sisi kapasitas SDM, tentu saja literasi aparat desa menjadi sangat penting, dan juga petugas-petugas pengumpul data di lapangan ini juga sangat penting, sehingga apa yang kita ingin hasilkan berupa data-data yang berkualitas, ini benar-benar bisa dimulai dari tingkat desa. Kemudian juga kapasitas SDM di pemerintah Kabupaten Jemberana, ini juga perlu sama-sama kita tingkatkan. Sehingga dengan demikian memahami data menjadi sangat penting, tidak hanya sekedar literasi, tetapi bagaimana kita mampu akan mengolah, mampu melakukan analisis, mampu juga memanfaatkan untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di pemerintah Kabupaten Jemberana. Nah, kapasitas ini yang perlu kita bangun. Maka dengan demikian, SDM yang baik tentu saja akan menjadi mesin yang sangat tangguh untuk menghasilkan kualitas data yang baik pula. Sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan akan lebih cepat dan lebih akurat. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita perhatikan dari kelembagaan statistik maupun kelembagaan data. Hal ini perlu kita ukur untuk bisa menjadi mesin utama menggerakkan SDM juga. Sehingga dengan demikian harapannya bahwa kapasitas kita ini akan semakin meningkat. Dan hal itu semua, tiga hal inilah yang dari BPS akan kita dorong, akan kita coba untuk melakukan pembinaan, sehingga implementasi Satu Data Indonesia ini benar-benar bisa diterapkan dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang sudah kita lakukan tentunya tidak akan berhenti di tahun ini. Ada satu hal yang paling berat kita lakukan adalah bagaimana data itu harus terus hidup, harus terus tumbuh. Data yang hidup, data yang tumbuh tentu saja harus dilakukan pemutakhiran yang berkelanjutan. Maka inisiatif yang kita lakukan di tahun 2022 hendaknya akan terus dilakukan untuk tahun-tahun ke depan. Tentu saja dari pembelajaran yang kita lakukan di tahun 2022,
kita akan mengetahui berbagai kendala maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan yang ada hendaknya kita carikan solusi, kita lakukan perubahan, sehingga kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun ke depan. Maka dengan demikian, apa yang sudah kita raih hari ini akan mencapai satu hasil yang akan semakin meningkat kualitasnya, baik dari sisi kualitas proses maupun dari sisi kualitas hasil. Dan yang paling penting adalah dari sisi kualitas kebijakan. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat apakah dengan seluruh proses yang kita lakukan ini benar-benar memberikan dampak, memberikan kesejahteraan, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi implementasi kebijakan harus memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Jemberana ini. Maka evaluasi-evaluasi mohon dilakukan secara menyeluruh, dan saat ini kita perlu melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan pada saat pendataan di lapangan dan juga pada saat persiapan, sekaligus mengevaluasi data-data melalui hasil pengolahan ini. Nah, inilah yang saya harapkan agar evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian arahan singkat sambutan dari saya agar seluruh proses ini menjadi satu pembelajaran yang sangat penting, dan saya sudah mencanangkan kepada pemerintah kabupaten lain yang ada di Indonesia ketika saya berkeliling ke Sumatera juga supaya meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jemberana. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat besar, yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Jemberana. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di BPS Provinsi Bali, juga BPS Kabupaten Jemberana, adik-adik lulusan STIS yang masih baru, 31 orang, saya mengucapkan juga terima kasih, serta kawan-kawan jajaran dari BPS Pusat. Kami berkomitmen untuk sama-sama bisa menumbuh kembangkan data, baik yang ada di Kabupaten Jemberana maupun kabupaten kota yang lainnya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita tuntaskan inisiatif ini sampai nanti bisa menghasilkan diseminasi datanya, termasuk juga kita tetapkan program-program yang berkelanjutan untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Baik, terima kasih kepada Bapak Imam Mahdi atas arahannya. Sebelum kita memasuki sesi paparan dan diskusi, kita akan terlebih dahulu memasuki sesi coffee break selama sekitar 15 menit. Kepada Bapak Ibu yang berbahagia, dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia di depan meja atau yang berada di luar ruangan workshop. Terima kasih. Mohon izin Bapak Deputi Bidang MIS, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak sediakan untuk bisa memberikan arahan kepada kami dalam acara workshop pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih atas arahan Bapak, dan mohon izin apabila Bapak ada kegiatan lain, kami persilahkan Bapak untuk menyesuaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Rocky. Semoga sukses semuanya. Salam untuk teman-teman semua. Siap Bapak.
adalah kabupaten pertama yang satu data. Ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta seluruh OPD di Kabupaten Jembrana harus berbangga hati. Semoga pencanangan malam ini bisa memberi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk segera mengkonsolidasi datanya. Karena data menjadi penting untuk perencanaan dan data menjadi begitu sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah-langkah dalam merumuskan sebuah kebijakan. Diterima dengan baik oleh Pak Wakil Menteri Desa, Pak Budi. Terima kasih sekali pada hari ini bisa berdiskusi, dan hari ini saya serahkan proposal untuk Jembrana Satu Data. Untuk Jembrana Satu Data, untuk Jembrana emas dan bahagia. Kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Ayo untuk Indonesia satu, hebat pula semakin kuat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Semua yang di kota dan di desa, bantu negara menentukan masa depan kita. Capai tujuan, sukseskan pembangunan. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju.
kita bantu pembangunan. Ayo kita satukan semangat, kita bantu tanpa syarat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Ayo untuk Indonesia satu, hebat pula semakin kuat. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Semua yang di kota dan di desa, bantu negara menentukan masa depan kita. Capai tujuan, sukseskan pembangunan. Tiba saat kita semua Para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ambil peran serta mencatat Indonesia. Tiba saat kita semua makin sejahtera, makmur sentosa, Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dipersilakan untuk kembali memasuki ruangan workshop dikarenakan acara